terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari membandingkan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus minyak goreng. Masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran sudah berjalan selama 4 bulan tanpa ada perhatian dari aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari kepolisian. Hanya Kejaksaan Agung yang ada perhatian, kepedulian atas kelangkaan minyak goreng, langsung menyidik perkaranya dan sudah ditetapkan tersangkanya Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan 4 pengusaha minyak goreng dan langsung menahannya karena kasusnya di mana Dirjen Perdagangan Luar Negeri memberikan izin ekspor kepada 4 pengusaha minyak goreng, sehingga pengusaha minyak goreng ini mengirim semua minyak goreng mengekspor ke luar negeri tanpa ada tertinggalkan di Indonesia, sehingga di Indonesia kosong minyak goreng sampai berbulan-bulan. Itulah kesalahannya. Seharusnya minyak goreng ini tidak boleh diekspor keseluruhan, harus ada tinggal bagian jatah untuk di Indonesia ini. Selebihnya bisa diekspor ke luar negeri. Dan juga sudah ditetapkan tersangka. Dan penetapan tersangka ini sangat cepat. Hanya dalam waktu 20 hari sudah ditetapkan jadi tersangka. Biasanya perkara korupsi seperti ini butuh waktu tahunan untuk menetapkan seseorang itu jadi tersangka. Setelah Sanetiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, kinerjanya sangat baik dan cepat, terlihat dalam menangani korupsi besar, cepat menyelesaikan perkaranya. Antara lain, kasus Jiwasraya dengan kerugian negara mencapai 12 triliun sudah disidangkan dan pelakunya sudah dihukum. Ada yang sudah dihukum. B. Kasus Asabri sebesar 20 triliun sudah disidangkan, sudah ada yang dihukum dan masih diteruskan mendalaminya untuk kasus pihak-pihak yang tersangkut lainnya. Kasus kelangkaan minyak goreng dalam waktu 20 hari sudah ditetapkan ke tahap penyidikan dan sudah ditahan. Penyelesaiannya sangat cepat. Biasanya seperti kasus minyak goreng butuh waktu lebih 1 tahun untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sangat berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sangat menurun kinerjanya menyelesaikan kasus korupsi, seperti kasus Anies Baswedan, Gubernur DKI, kasus balap mobil Formula E sudah hampir 1 tahun belum ada tanda-tanda selesai dan juga hanya dipanggil-panggil saja, belum ditetapkan sebagai tersangka. Demikian juga kasus Edi Baskoro juga sudah lama belum selesai, hanya dipanggil-panggil saja, entah di mana permasalahannya. Sehingga dalam menangani perkara korupsi, kinerja KPK ini sangat menurun, padahal diharapkan dia penanganan perkara terbaik ya, tetapi kenyataannya sangat menurun dia menyelesaikan perkara korupsi. Demikian juga kepolisian sangat lambat menangani kasus korupsi, sampai KPK mengambil kasus dari polisi atas kasus pembangunan perumahan uang muka 0% di Jakarta Timur. Ditambah lagi tidak menangani kelangkaan minyak goreng. Seharusnya lebih tepat ditangani oleh kepolisian, tetapi masa bodoh saja atas kesulitan masyarakat dengan kekosongan minyak goreng tersebut. Jadi harapan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga kepolisian meniru kinerja Kejaksaan Agung dan dalam menangani perkara korupsi. Jangan terlalu santai menangani perkara tersebut. Harus seperti Kejaksaan Agung, hanya 20 hari dia bisa menyelesaikan perkara korupsi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ini sangat cepat sekali nih. Biasanya dalam menangani perkara tersebut butuh waktu tahunan. Sehingga sekarang yang menonjol menangani perkara korupsi adalah Kejaksaan Agung. Sedangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi jauh menurun dia dalam menangani perkara korupsi. Baik siapa lagi menangani perkara Gubernur DKI Anies Baswedan terkait lomba balap mobil tersebut Formula E. Ini sangat lama sekali, sudah berbulan-bulan dipanggil KPK ke KPK Gubernur DKI tersebut dipanggil, hanya dipanggil-panggil saja, tetapi belum ada ujungnya, belum ada penetapan tersangkanya kepada siapa yang salah atas balap mobil Formula E tersebut. Santai saja saya lihat kinerjanya, sehingga masyarakat sampai heran sampai karena bagaimana kinerja Kejaksaan Agung ini dalam menangani korupsi. Seharusnya dia lebih terampil, lebih terdepan lah ya menangani semua perkara korupsi. Ini tidak, malah sangat lambat sekali dia menangani perkara korupsi. Istilahnya santai menangani perkara tersebut. Demikian juga kepolisian, di mana juga dia kalau menangani perkara terlalu lama perkara baru ditangani. Buktinya sampai perkara masalah pembangunan perumahan dengan uang muka 0% ditarik KPK untuk diselesaikan, sehingga yang terletak di Jakarta tersebut hanya diselesaikan KPK, sedangkan polisi sudah lama memegang perkara tersebut tapi dipegang-pegang saja, tidak diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi harapan saya Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga kepolisian agar meniru kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi yang cepat dan tepat. Sekian dan terima kasih.